Berjalan kakilah Nabi kemari dan menetap di sini. Sampai di sini. Kenapa Nabi? Untuk apa dia pergi ke Taif ini? Karena orang Makkah ini sudah cukup risau. Dakwah ditolak di mana-mana. Embargo terjadi luar biasa. Biasanya kalau kita dalam keadaan sulit, kita susah mengadu ke ibu. Nabi tidak punya ibu. Ibunya sudah meninggal dunia ketika dia berusia 4, 5, 6 tahun. Mengadu ke ayah. Ayah dia tidak punya. 2 tahun dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dunia. Saya mau ngetes masih fokus apa tidak. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah. Ketika 2 bulan dalam kandungan ibunya, tufiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah, meninggal bapaknya Abdullah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah dalam perjalanan dagang. Kisah itu diceritakan dalam syair yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Dalam syair Barzanji yang selalu dibaca ketika mengayun anak akan akikah, akan walimah nikah, diceritakan itu selalu. 2 bulan dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Lahir ke atas dunia, ibunya pula meninggal. Dibesarkan oleh kakek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun tak lama meninggal. Maka yang paling sayang kepada dia adalah pamannya. Siapa namanya? Abu Talib. Abu Talib pula meninggal dunia. Dulu mereka tidak berani mengganggu Nabi. Jangan ganggu Abu Talib, karena Abu Talib anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay yang pertama kali membangun Darun Nadwah, rumah yang paling besar, lembaga adat, tempat parlemen berkumpul di kota Makkah, itu dibangun oleh Qusay. Abu Talib, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay keturunan dari Adnan, Anan keturunan dari Ismail, Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Bangsawan, tak ada yang berani mengganggu dia. Tapi begitu meninggal Abu Talib, satu benteng hilang. Ketika Nabi turun kedinginan dari Jabal Nur, siapa yang menyelimuti Nabi? Khadijah. Ya ayyuhal muddassir, hai orang yang berselimut, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Tapi ternyata yang memberikan selimut, ketika Nabi SAW dituduh tukang sihir, siapa yang membangkitkan semangat dia? Khadijah. Khadijah dengan Abu Talib meninggal di tahun yang sama, tahun ke-10 kenabian. Di bulan Syawal Nabi ke sini. Tak ada lagi tempat mengadu. Ayah tak ada, emak tak ada, kakek tak ada, paman tak ada, istri tak ada. Anaknya 3 orang laki-laki meninggal semuanya ketika Nabi masih hidup. Maka tak ada tempat mengadu. Mungkin agaknya orang Taif inilah menjadi pelipur lara. Agak-agaknya orang Taif inilah, karena Taif ini cuacanya lebih sejuk. Taif ini lebih subur. Sayur-sayur yang kita lihat segar itu datang dari Taif. Berharap kepada kebaikan kelembutan orang Taif, datanglah Nabi kemari dengan berjalan kaki. Nama sukunya Thaqif, nama kampungnya Taif. Nama kampungnya Taif, nama sukunya Thaqif. Jangan nanti pulang cerita di kampung, kami kemarin sampai ke Thaqif, nama sukunya Taif. Nama kampungnya Taif, nama sukunya Thaqif. Hanya tinggal satu harapan. Ayah tak ada, ibu tak ada, anak tak ada, istri tak ada, keluarga tak ada, paman tak ada, kakek tak ada. Satu-satunya yang mungkin membela adalah Taif, orang Thaqif. Ternyata orang Taif tidak menyambut dengan Tala'al Badru alaina. Orang Taif tidak menyambut dengan marhaban ya Nurul Aini. Orang Taif tidak menyambut dengan marhaban Jaddal Husaini. Apa yang mereka sambutkan untuk Nabi SAW? Mereka lempar dengan batu, kayu, tolang onta, basah terompah Nabi, basah sendal Nabi. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kaki luka, biasanya kalau orang melempar yang pecah itu apa?
pelipis, yang pecah itu kepala. Kalau sampai kaki pun berdarah, itu lemparannya sudah luar biasa. Maka saat Nabi lari dari lemparan itu, berhentilah dia dari sebalik bukit, mengadulah dia kepada Allah. Apa kata dia? Ilaika asku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahan diriku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas, aku lemah di atas manusia, tak ada tempatku mengadu lagi ya Allah. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah satu-satunya Tuhan yang menolong orang yang lemah, dan seterusnya. Mengadu dia kepada Allah. Saat itu juga datang malakul jibal, malaikat jibal bukit, malaikat penjaga bukit datang menghampiri Nabi SAW. Apa kata malaikat itu? Tunjukkan mana bukit yang paling besar di jazirah Arab ini, hai Muhammad, akan kutimpakan kepada orang Taif ini, rata mereka dengan tanah. Andai kitalah yang jadi nabi waktu itu, andai saya lah yang jadi posisi waktu itu, tinggal sebatang kara, dakwah ditolak orang, mau berdakwah di sini ditangkap, mau berdakwah di sini di ini, mau dibuka internet dibully. Tiba-tiba kaki sedang berdarah, datang malaikat penjaga bukit. Hai Abdul Somad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, biar kutimpakan mereka kepada penduduk yang membuli, mengusir kau itu. Maka langsung saya ambil pena, saya catat Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Sibaya. Ini cabutkan, ratakan mereka semua dengan tanah. Tapi apa doa Nabi waktu itu? Apa jawab Nabi waktu itu kepada malaikat penjaga bukit? Apa kata dia? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan menyembah engkau dan tidak akan mempersekutukan engkau dengan apapun. Doa Nabi dikabulkan Allah. Sekarang Taif ini 100% muslim. Apa takbir-takbir? Pelajaran yang mau kita ambil dari sini apa? Sesakit hati apapun kita, tetap kita doakan. Jadi orang yang ngejek-ngejek Ustaz di internet, yang bully-bully itu saya doakan. Saya doakan, ya Allah, binalah mereka dalam iman dan Islam. Kalau tak mampu dibina dalam beberapa bulan ini, binasakan mereka. Saya doakan itu. Bapak, selama kita di Makkah, selama kita di Madinah, ada enggak mendoakan musuh-musuh Bapak? Ibu, selama di Makkah, selama di Madinah, ada tak mendoakan musuh-musuh ibu? Bagus, berarti Bapak dan Ibu tidak pernah punya musuh. Saya ketika masuk di Raudhah, saya sebutkan musuh saya itu namanya satu-satu. Saya bayangkan wajahnya. Berikan dia hidayah ya Allah. Matikan dia dalam iman dan Islam. Jadikan anak-anaknya penghafal Quran. Berikan dia istiqamah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lapangkan rezekinya biar supaya datang dia ke Baitullah. Tak sakit hati Ustaz, sakit, tapi mesti kita lawan. Karena saya yang akan berceramah. Tak mungkin saya ceramah, saya dendam kesumat. Nanti saya ceramah, marilah kita maafkan musuh-musuh kita. Marilah. Biasanya, Ustaz sendiri, saya nggak bisa. Pelajaran pertama, jangan berharap kepada Saqif. Jangan berharap kepada Taif. Karena berharap kepada manusia pasti akan kecewa. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Jangan pernah berharap, karena akan melahirkan kekecewaan. Sudah bisa dibuat update status. Jangan pernah berharap pada manusia. Ini yang diajarkan Allah kepada Nabi SAW. Nabi tidak berharap kepada ayahnya, karena dia tak pernah melihat wajah ayahnya.
Nabi tak pernah berharap kepada ibunya karena dia tak sempat bermanja-manja. Nabi tak berharap Khadijah sudah mendahului dia. Dan Nabi tak berharap kepada Taif, Saqif, karena mereka melempar dia. Kakinya berdarah, terompah kayu yang dia pakai berdarah. Apa kata malaikat waktu itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darah tapak kakimu itu menetes ke tanah, kuratakan Taif ini semuanya. Kalau sampai darah di kakimu itu menetes ke tanah, rata Taif ini semua, kata malaikat. Andai bapak waktu itu dikatakan malaikat, hai Abdul Somad, kalau sampai darah itu menetes ke tanah, terus gimana malaikat? Kuratakan udah. Langsung saya pijak-pijakkan ke tanah. Tak sampai darah menetes, ditahan Nabi. Karena kalau sampai menetes darahnya ke tanah, diratakan malaikat. Malaikat itu besar Pak Ustaz. Uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'. Malaikat yang punya sayap 2, 3, 4. Dikepakkannya satu sayapnya ke timur sampai ke barat. Itulah makanya kalau malam Lailatul Qadar, paginya matahari redup. Ciri Lailatul Qadar, redup matahari subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kenapa redup matahari saat subuh? Karena cahaya matahari dikalahkan oleh cahaya-cahaya malaikat. Makanya Nabi tidak pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk sempurna ketika di dunia. Karena kalau diperlihatkannya bentuk sempurna, tak muat dunia ini. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi melihat bentuk Jibril utuh sempurna ketika Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha. Karena di dunia ini tak muat. Jadi malaikat itu kalau mau meratakan di dunia ini sekali hembus saja, habis. Gini kan sayapnya sekali, selesai. Makanya yang sombong-sombong, yang angkuh-angkuh, yang sok-sok mantap, yang sok-sok keren, yang sok-sok hebat itu malaikat udah lama. Kata malaikat, ini sedikit aja kata. Tapi kata Allah, jangan, biarkan dulu dia bernafas dengan udaraku, dengan paru-paru yang kutitipkan padanya, sampai dia beristighfar. Makanya doa Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau kau mau azab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Tapi Allah itu apa? Rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku lebih mendahului murkaku. Allah punya rahmat, Rahman, Rahim, tapi Allah juga punya murka. Azizun dzuntiqam, maha kuasa untuk membalas dan menghukum. Tapi pertama kali kita buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan kalau pertama kali buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Udah rata semua dunia ini dengan tanah. Pelajaran pertama, jangan berharap pada manusia, akan kecewa. Pelajaran yang kedua, susah hati, berdarah kaki, tapi tetap saling mendoakan. Ini baru lapar dikit aja udah gak mau mendoakan. Ustaz kok tahu kami lapar? Saya lebih lapar.